Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda. Tentunya bersama saya Yusriadi Sugiarto. Dan saya Johar Monikam. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita ikuti bersama-sama Apa Kabar Pare-Pare selengkapnya. Baik, kita ke informasi pertama, pemirsa. Meski pemerintah telah mengeluarkan sejumlah himbauan, tetapi sebagian masyarakat masih kurang mengindahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Kecamatan Bacukiki menggelar pertemuan dengan tokoh agama. Sehubungan dengan penanganan penyebaran virus corona di Kota Pare-Pare, baru-baru ini pemerintah Kecamatan Bacukiki Barat menggelar pertemuan dengan sejumlah imam dan ketua pengurus masjid yang berada di wilayah Kecamatan Bacukiki Barat, khususnya yang masih menggelar sholat tarawih. Dari hasil pertemuan yang digelar di pelataran kantor Kecamatan Bacukiki Barat ini, ditemukan belasan masjid yang ternyata masih nekat menggelar sholat tarawih di tengah pandemi virus corona. Seorang pengurus masjid yang turut hadir dalam pertemuan ini mengungkapkan, imam serta pengurus masjid telah mengindahkan himbauan pemerintah, namun masyarakat bersikeras datang untuk menggelar sholat dan hal tersebut tidak dapat dihalangi. Camat Bacukiki Barat berharap melalui pertemuan ini dapat ditemukan titik terang atau jalan keluar dalam memberikan pemahaman agar masyarakat yang masih nekat melakukan ibadah berjamaah di masjid bisa mentaati himbauan pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Fitriani menambahkan, pihaknya serta sejumlah instansi terkait akan terus melakukan pemantauan setiap malam guna memberikan himbauan dan arahan kepada masyarakat terkait. Ya, jadi untuk rapat ini kami memanggil masjid-masjid yang masih melakukan sholat tarawih, di mana pemantauan kami bersama dengan Bapak Kadis Sosial yang merupakan tim daripada Kecamatan Bacukiki Barat, Bapak Dan Ramil, Bapak Ketua Kecamatan dan para lurah, bahwa untuk Kecamatan Bacukiki Barat kurang lebih sekitar 15 masjid yang masih melakukan sholat tarawih, di mana untuk itu kami berharap mendapatkan kesepakatan dari hasil pertemuan ini, dan memang ada beberapa permasalahan-permasalahan yang ternyata hampir sama di tiap-tiap masjid yang dihadapi oleh teman-teman kami pengurus masjid dan imam masjid, bahwa masih ada jamaah yang tidak mau dihimbau untuk tidak melakukan sholat berjamaah, untuk tetap melakukan sholat berjamaah, dan itu mereka sangat mengharapkan adanya mungkin ketegasan atau dipertegas lagi bahwa mungkin akan ada penjagaan dari teman-teman TNI Polri di beberapa masjid di wilayah kami yang masih melakukan sholat tarawih. Terus Bu, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh tim Forkopincam ini, Bu? Ya, tetap kami melaksanakan pantauan-pantauan tiap malam yang insya Allah kami akan dibantu oleh beberapa teman-teman SKPD yang akan tetap melakukan pemantauan tiap malam bersama Bapak Dan Ramil dan Kecamatan, dan setelah itu kami mungkin akan memberikan himbauan dan arahan apabila ada masjid yang kami dapatkan tetap melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran.
karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pasien dalam pengawasan asal Kabupaten Pindrang yang sempat dirawat di RSUD Andi Makassau meninggal dunia. Sebelumnya pasien ini dinyatakan positif setelah melakukan rapid test. Warga Kabupaten Pindrang berinisial HM berumur 54 tahun yang masih berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makassau Parepare dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 29 April 2020. Menurut informasi dari Humas RSUD Andi Makassau, pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia sebelumnya ditangani petugas medis Andi Makassau pada pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah dan dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 9:35 waktu Indonesia Tengah. Pasien dinyatakan berstatus sebagai PDP karena sebelumnya hasil rapid test yang dilakukan positif. Namun hingga saat ini belum diketahui apakah pasien terjangkit virus corona atau tidak. Adapun proses pemakaman akan dilakukan sesuai dengan protokoler yang ditetapkan dan akan dikebumikan di TPU Bilalange, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, sebagai lokasi pemakaman yang disediakan pemerintah bagi korban COVID-19. Andi TV Peduli mengabarkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Dalam rangka pengendalian inflasi di daerah tahun 2020, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH mengikuti High Level Meeting TPID bersama Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Nurdin Abdullah melalui video conference di Gedung Baruga Komplek Rumah Jabatan Wali Kota. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH didampingi Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asaat APMSI mengikuti High Level Meeting TPID dalam rangka pengendalian inflasi Ramadan dan Idul Fitri bersama Gubernur Sulawesi Selatan Profesor HM Nurdin Abdullah melalui video conference di Gedung Baruga Kompleks Rumah Jabatan Wali Kota pada Rabu 29 April 2020. Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah. Para ketua dan anggota TPID Kabupaten Kota Sulawesi Selatan yang hadir pada event ini, para ketua dan anggota TPAKD. Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Nurdin Abdullah menekankan penguatan strategi pengendali inflasi meliputi ketersediaan, kelancaran, keterjangkauan, dan komunikasi kebijakan yang diistilahkan 4K. Sementara itu, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH pada kesempatan tersebut melaporkan tingkat inflasi di Kota Parepare terkendali dengan baik berkat adanya koordinasi yang berjalan dengan baik oleh tim inflasi daerah Kota Parepare. Kita melakukan koordinasi dengan tim inflasi, pengendalian inflasi di Kota Parepare itu dengan semua unsur-unsur yang terkait, para distributor, para penyiar. Alhamdulillah semuanya dapat dikendalikan dengan baik, dan koordinasi yang tidak kalah pentingnya adalah pelibatan bapak-bapak dari TPU untuk menjaga situasi dan keadaan ini. Kegiatan video conference yang diikuti Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, serta Otoritas Jasa Keuangan merumuskan strategi pengendalian inflasi di daerah tahun 2020 serta kebijakan lainnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Sulawesi Selatan. Syahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup dari perjumpaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami TV Peduli. Saya Jauhar Manikam. Dan saya Yusriadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.